Shalom. Jumpa lagi dalam kasih Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Sungguh suatu anugerah terbesar kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya berharap semua tetap baik-baik saja. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan satu firman yang menarik, bagaimana rencana Allah bagi manusia. Banyak manusia yang tidak mengerti rencana Allah yang sesungguhnya buat manusia itu apa. Hari ini adalah hari yang menarik, hari yang sangat diberkati untuk kita membahas mengenai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami bisa mendengar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran ini membukakan pikiran kami untuk kami lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan, sehingga kami tidak lagi takut dan ragu, tapi kami terus belajar untuk memperbaiki diri untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu ditinggikan lewat firman ini, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, berbicara tentang rencana Allah bagi manusia, berbicara tentang manusia itu sendiri. Rancangan itu bicara suatu planning. Rancangan itu bicara sesuatu hal yang sedang dibuat sehingga manusia tidak lagi hidup tidak ada arah. Nah, mengapa zaman sekarang ada begitu banyak orang tidak lagi mempercayai firman Tuhan, tidak lagi mau mengikuti firman Tuhan? Karena manusia tidak mengerti dari semula Allah menciptakan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sesuai dengan rencananya. Mari kita baca firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang melata di bumi. Mungkin Bapak Ibu telah membaca firman ini berulang kali, tapi hari ini Bapak Ibu kita akan melihat bagaimana rencana Allah dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Yang pertama, menjadi serupa dengan Allah. Kita lihat ayat yang ke-27. Sebelum ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan segala binatang melata. Dan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ayat 26, Tuhan baru berinisiatif. Pada ayat 27, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia serupa dengan gambar Allah. Zaman sekarang orang tidak lagi mempercayai bahwa setiap manusia, apapun bentuk fisiknya, mereka adalah gambar dan rupa Allah. Tapi mereka bukan Allah. Mereka gambar dan rupa Allah, seperti lukisan, seperti foto, tapi mereka tidak ada yang di dalam foto, mirip seperti yang ada di foto. Kalau Anda lihat satu gambaran, ada yang mirip serupa dengan gambar Allah, tapi Anda bukan Allah. Ada orang yang mirip seperti saya, tapi saya bukan dia. Demikian juga rancangan Allah bagi manusia. Yang pertama, kita hidup harus serupa dengan gambar Allah. Serupa dengan gambar Allah apa? Serupa dengan apa yang ada dalam diri Allah, di mana Allah selalu berpikir yang baik, Allah selalu merencanakan yang baik, Allah selalu
melakukan hal-hal yang indah, yang manis. Kita bilang, perkatakanlah, pikirkanlah itu. Karena itu Bapak Ibu, mengapa hidup kita saat-saat ini begitu susah? Walaupun kita punya uang banyak, tapi kenapa hidup kita begitu susah? Karena kita tidak mengerti bahwa kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan Allah. Waktu Allah menciptakan dunia ini, tidak ada satupun rencananya untuk menjadikan manusia budak. Manusia diajak bicara. Mengapa manusia saat ini tidak lagi mau datang ke Tuhan? Karena iblis sedang membutakan. Karena dunia ini sedang membutakan manusia untuk tidak lagi bergantung pada perkataan firman Allah. Manusia bergantung pada rasio. Manusia sedang bergantung dengan teknologi. Manusia sedang bergantung dengan apa yang fana, yang akhirnya toh ditinggalkan oleh semua manusia. Kadang-kala Bapak Ibu, di zaman sekarang seringkali kita membeda-bedakan orang. Mengapa? Karena manusia setelah jatuh dalam dosa, moral itu sudah tidak lagi serupa dengan gambar Allah. Buktinya apa? Lihat, setelah Kejadian pasal 3, Hawa makan buah pohon itu. Pasal 4, Hawa dan Adam melahirkan seorang anak. Dan langsung terjadi pembunuhan pertama kali. Disebabkan karena apa? Karena mereka cuma lihat, oh Tuhan, aku mau persembahan loh. Salah, tidak salah, tapi tidak sesuai. Itulah dampak dari dosa itu. Jadi kalau kita manusia yang tidak sempurna, seringkali kita menuntut kepada manusia, engkau harus sempurna. Kenapa? Karena engkau, saya sudah bayar. Setuju? Setuju saya. Dalam peraturan usaha ada standarnya, supaya kualitasnya tidak turun. Tetapi Bapak Ibu, dengan Allah, ketika manusia jatuh dalam dosa, rancangan Allah tidak pernah gagal buat manusia. Tuhan ingin manusia kembali menjadi serupa dengan gambar Allah. Di dalam kekristenan, menjadi serupa dengan gambar Allah harus melalui Kristus Yesus. Mengapa begitu? Pertanyaannya, apakah ada di dunia ini manusia yang tidak berdosa? Apakah ada manusia ini di dunia ini yang tidak pernah buat salah? Siapapun, tokoh-tokoh agama, siapapun orang-orang yang di dalam tanda kutip dianggap suci, apakah mereka tidak punya kemungkinan berbuat dosa? Apakah mereka tidak kebal dengan dosa? Tidak. Ketika kejatuhan Adam jatuh dalam dosa, seluruh manusia dan seluruh zaman telah berbuat dosa. Makanya zaman demi zaman mereka mencari keselamatan. Untuk apa? Untuk kembali ke dalam yang namanya ke semula yang Tuhan rencanakan, serupa dengan gambar Allah. Tapi faktanya, semakin manusia cari tentang Tuhan, manusia jauh daripada Tuhan. Kenapa? Karena manusia di dalam keberdosaannya, manusia tidak mungkin mengenal Tuhan, kecuali Tuhan yang menciptakan semesta alam membukakan pikiran manusia untuk mengenal Dia. Jadi jangan pernah sombong Bapak Ibu. Kalau hari ini kita semua sedang jauh daripada Tuhan, itu membuktikan Tuhan mengasihi kita. Itu membuktikan bahwa engkau manusia yang membutuhkan Tuhan. Kalau kamu, saya tidak lagi membutuhkan Tuhan, itu satu hal yang bukan rencana Allah. Rencana Allah bagi manusia yang pertama, rencana Allah supaya kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Yang kedua, supaya manusia berkuasa. Kita lihat ayat yang ke 27. Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka manusia. Lalu Allah berkata kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Apakah firman ini sudah terjadi buat manusia? Jawabannya ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, waktu mereka ada di Taman Eden,
Manusia diberikan kuasa untuk mengatur semua binatang seluruh yang ada di dunia. Tugas manusia untuk apa? Memanage, mengatur, menjaga. Jadi rencana Allah yang kedua, supaya manusia melihat ada kuasa atas, ada kuasa, berkuasa untuk ikan-ikan, burung, ternak. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Tuhan punya rencana atas manusia, supaya manusia menjadi wakil Allah. Tapi benarkah setelah manusia jatuh dalam dosa sudah mewakili Allah? Atau merusak rencana Allah? Apakah Allah ingin dunia ini hancur? Jawabannya tidak. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semua yang berdosa sadar, jaga dunia ini dengan takut akan Tuhan. Mengapa begitu banyak orang merusak dunia ini? Karena mereka tidak mengenal firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau berkuasa. Berkuasa itu bukan rusak Bapak Ibu. Berkuasa itu mengatur, memanage supaya semuanya bisa tertata dengan baik. Bagaimana manusia diberikan kuasa dan otoritas untuk mengatur. Tapi setan seringkali membuat pikiran manusia yang tidak mau kenal firman Tuhan untuk menentang Allah. Hati-hati, jikalau saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak lagi mau takluk pada firman Tuhan, tidak lagi mau melakukan firman Tuhan, tidak lagi mau baca firman, dengar firman Tuhan. Hati-hati, engkau sedang masuk dalam jerat setan, di mana setan sedang membuat kita tidak lagi boleh mengenal Sang Pencipta yang begitu baik, yang begitu mengasihi kita, yang begitu ingin kita selalu dekat dengan Dia. Jadi, rencana Allah bagi manusia yang kedua, di mana manusia berkuasa atas seluruh dunia. Binatang ini berbicara tentang manusia menjadi wakil Allah. Itu rencana Tuhan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, pada zaman kita, ketika orang diberikan kekuasaan, coba perhatikan baik-baik. Bukan hanya pemerintah, tapi swasta diberikan kekuasaan. Ketika engkau diberikan kuasa untuk mengatur yang nama air, betul kalau air itu kamu atur dengan baik. Ketika engkau diberikan kuasa untuk menjaga hutan, betul kan hutan itu kau jaga? Atau kau ingin hancurkan hutan itu? Kau tebang semuanya dan kau tidak tahu akibat dari hal itu. Bumi ini sudah tidak lagi bersahabat. Begitu banyak kebanjiran, begitu banyak tanah longsor, begitu banyak yang akhirnya mencelakai manusia. Salah Tuhan, bukan salah Tuhan. Karena manusia tidak menyadari ketika dia diberikan kuasa dan otoritas, harusnya dia mengerti semua harus selaras supaya semua diharmonisasikan. Ketika engkau diberikan kuasa untuk menjaga suatu kota, apakah betul-betul kota itu kau jaga? Atau kau memeras semua orang di kota itu untuk kepentingan dirimu? Itu bukan rencana Allah. Ketika engkau diberikan untuk keluarga, apakah keluarga itu kamu manfaatkan untuk dirimu sendiri, atau kau pakai keluargamu untuk menjadi cerminan Tuhan dalam hidupmu? Rencana Allah buat kita semua diberikan kuasa. Manusia, kita bilang manusia, tapi ketika manusia diberikan kuasa, bukan hanya orang kaya, orang yang miskin pun diberi kuasa. Seperti apa? Anda diberikan kuasa untuk hidup saat ini. Waktu Anda berdapat hidup, hidupmu kau gunakan apa? Banyak orang tidak lagi mau belajar tentang firman Tuhan. Banyak lagi orang tidak mau belajar tentang yang namanya beribadah ke Tuhan. Kenapa? Karena begitu banyak pelayan-pelayan, ada begitu banyak orang yang mengecewakan, sehingga mereka tidak lagi fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke manusia. Kalau kita datang beribadah ke Tuhan, fokuskanlah pikiran, hati kita kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang jasmani. Mungkin pelayan itu, waktu saya beribadah dia tidak senyum, tapi saya rasa hati itu saya tersinggung. Mungkin pelayan itu yang melayani di rumah ibadah, mereka merasa sombong, membanggakan keuangan. Itu tidak mencerminkan Allah. Tapi di situ membuat sikap kita dengki, kita marah. Mungkin kau yang telah menyumbang begitu banyak ke rumah-rumah ibadah, tapi sikapmu pada orang-orang rendah, kamu begitu angkuh. Apakah itu rencana Allah? Tidak. Allah yang di dalam kemahakuasaan, Dia memberikan kuasa penuh atas manusia. Itu tidak gampang. Tapi manusia seringkali pakai otoritas sembarangan. Ketika saya punya tubuh ini siapa yang kendalikan?
diri saya. Ketika saya kendalikan, dipengaruhi sama apa yang saya pikirkan. Pikiran ini apa yang diisi. Zaman sekarang pikiran ini banyak dipikirkan untuk hal-hal yang hal-hal yang negatif, dipengaruhi media massa, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Sudah, merokok saja itu lebih baik. Kenapa? Tidak merusak orang, tidak merugikan. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara sekarang, orang yang merokok dirinya sendiri dirugikan, orang lain dirugikan. Itu salah satu contoh. Ketika Anda berkeluarga, demikian juga Anda menyalahgunakan kekuasaan. Hai istri, tunduklah, maka kita pukuli istriku. Betulkah itu firman Tuhan? Bukan itu artinya namanya. Hai suami, kasihilah. Bukan artinya kau kasih uang sebanyak-banyaknya supaya dia jauh daripada Tuhan, supaya dia terus hidup dalam ketamakan. Bukan itu. Tapi ada keseimbangan di mana manusia ketika masuk dalam rencana Allah yang namanya keluarga, hiduplah sungguh-sungguh, hiduplah jadi berkat. Saya mengerti di zaman sekarang betapa sulitnya anak-anak muda untuk hidup dalam kekudusan. Betapa sulitnya anak-anak muda hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena begitu banyak contoh-contoh di media sosial. Orang yang palsu. Mereka cuma pamer-pamer, tapi mereka tidak belajar namanya proses hidup. Ketika proses hidup itu mulai dihadapkan, mereka mulai lemah. Kenapa? Karena basicnya tidak dipersiapkan. Rencana Allah bagi manusia supaya manusia berkuasa. Tapi sebelum berkuasa, manusia harusnya dibekali dengan hikmat bijaksana. Pelajaran di mana belajar aturan-aturan bukan untuk dilanggar, tapi aturan-aturan itu bisa mengharmonisasikan sehingga semua yang namanya di dunia ini bisa saling menjaga. Tidak lagi membuang sampah sembarangan, tidak lagi berkata yang jahat. Karena ketika kita membuli seseorang, kita membuli ciptaan Tuhan, kita membuli Tuhan. Jadi jangan lagi kita melakukan hal yang negatif. Rencana Allah buat Bapak, Ibu, dan saya, rencana untuk berkuasa, untuk menjadi wakil Allah, di mana Allah selalu memberikan. Bahkan Allah di dalam kekristenan menggambarkan Dia memberikan hidupnya. Dia yang Maha Kudus mau berinkarnasi menjadi manusia. Ini tidak mudah dimengerti sama semua manusia, semua agama. Dan banyak agama tidak mempercayai tentang ketuhanan Yesus. Tapi Alkitab dan sejarah berkata di mana seorang pernah ada lahir, pernah hadir di dunia ini. Yang namanya Yesus. Dia pernah buat mukjizat. Dan dia satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar manusia, tapi Dia Tuhan. Di dalam kemanusiaan Yesus, Yesus tidak berdosa. Tidak mungkin Tuhan bisa berdosa. Tapi ketika tubuh daging ini, Dia berproses. Waktu Yesus memakai tubuh daging, Dia pernah nangis. Dia pernah rasa dikhianatin. Dia pernah namanya ditinggalkan. Waktu Dia berdoa di Getsemani untuk besok hari harus menjalankan kehendak Allah, banyak teman-temannya, banyak pengikutnya tidak lagi mempercaya Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, waktu kita sedang berjalan dalam kehendak Allah, rencana Allah, engkau tidak sendirian. Tuhan Yesus pernah melakukan itu. Tapi mulai hari ini, belajar setia. Yang ketiga, rencana Allah buat manusia itu apa sih? Kita tuh kayak 28 dibilang begini. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Allah memberkati, bukan Allah mengutuki kan? Tapi berapa banyak di zaman sekarang orang berpikir tentang Allah. Allah, kau jahat. Kenapa saya bikin susah? Kenapa saya hidup di tempat-tempat yang begitu susah? Sebenarnya Bapak Ibu, ketika kita sedang dikondisikan yang tidak baik, Allah begitu dekat. Kenapa? Di mana ada dosa, di situ begitu besar kasih karunia Allah supaya manusia keluar dari dosa. Tapi pertanyaannya, manusia seringkali tidak lagi mau keluar dari dosa karena manusia nyaman di dalam dosa. Ketika firman Tuhan menerangi pikiran kita, kita akan benci dosa. Dosa itu yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan yang jauh daripada manusia, tapi karena dosa pelanggaran kita. Sehingga kita tidak lagi bisa menghampiri Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan, manusia diperdamaikan. Melalui Yesus,
semua dosa manusia ditanggung di kayu salib. Dan kalimatnya berkata, sudah selesai. Setan tidak lagi bisa mendakwa kita. Mengapa? Karena Allah sudah menyelesaikan kutuk dosa itu. Manusia yang direncanakan Allah. Yang ketiga, manusia itu diberkati untuk beranak cucu. Beranak cucu artinya apa? Penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita diberkati punya anak, ketika kita diberkati punya cucu, itu bicara tentang apa? Betapa Tuhan sedang memberikan manusia sesuatu hal yang tidak bisa manusia buat. Anak, keturunan, itu Tuhan yang izinkan. Ada begitu banyak orang yang tidak punya anak, bukan karena tidak ada rencana Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang yang punya banyak anak, mereka selalu marah sama Tuhan. Dunia ini selalu berpikir hal-hal yang jahat tentang Tuhan. Karena setan telah begitu banyak menanamkan hal yang jahat. Seperti Hawa. Tuhan itu jahat loh. Kenapa engkau tidak boleh makan pohon pengetahuan baik dan jahat? Tidak. Selalu Tuhan selalu baik. Memberkati itu artinya apa? Tuhan ingin manusia itu hidup dalam penyertaan Allah. Rancangan Allah yang pertama, manusia ingin harus serupa dengan gambar Allah. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak bisa serupa dengan gambar Allah. Tapi melalui Yesus kita dikuduskan, dibenarkan. Kita dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan melalui Yesus Kristus. Yang kedua, rencana Allah buat manusia, buat Bapak Ibu dan saya, untuk berkuasa. Mau berkuasa untuk di dunia ini, berkuasa dari hal yang kecil, dirimu sendiri. Ketika engkau berkuasa, bagaimana cara matamu melihat, bagaimana cara matamu berpikir, bagaimana cara mulutmu berkata-kata, bagaimana cara kamu bersikap, itu kuasa dan otoritas Tuhan. Kalau kau gunakan yang nggak baik, itu akan menghasilkan yang baik. Tapi kalau kau gunakan suatu hal tubuhmu yang tidak baik, itu akan rusak. Alkitab yang bilang, jangan sesat, apa yang ditabur manusia, itu yang kau tuai. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah salahkan Tuhan. Betulkah semua penderitaan itu asal dari Tuhan? Tidak. Memang ada penderitaan yang Tuhan izinkan seperti Ayub. Tapi di Alkitab tidak semua kisah tentang Ayub. Hanya kasus Ayub yang terjadi pada satu orang. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan memberikan setiap orang sesuai dengan kapasitasnya. Karena itu mulai hari ini, mulailah bersyukur. Engkau yang telah jauh daripada Tuhan, ingat, Tuhan mengasihi engkau. Rancangan Allah yang ketiga, Allah memberkati, Allah menyertai, sehingga mereka apa? Bertumbuh, berakar, dan mereka beranak cucu. Bagaimana manusia, melahirkan manusia. Artinya apa? Tuhan ingin manusia tidak binasa. Ada keturunan yang terus diberkati Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau kita lagi susah, kita lagi tidak punya uang, berpikiran rencana Allah. Engkau serupa dengan gambar Allah. Artinya apa? Ketika engkau sedang mengalami kesusahan, Tuhan juga pernah mengalami. Tapi yang Tuhan lakukan, mengucap syukur, berpikir yang positif, dan sabar menantikan. Ketika ada banyak orang yang jatuh dalam dosa yang namanya pinjol, yang namanya dosa, namanya hutang, dia harus bayar. Bukan kalau hutang dibayar dengan hutang, tambah beres, nggak beres. Kenapa? Karena biasanya zaman sekarang bunga berbunga. Dan selain Tuhan enggak datang ke gereja minta ke pendeta, tolong dong pendeta ini, doakan. Ketika Tuhan bukakan jalan-jalan untuk menutupi hutang itu, melunasi, saya nggak tahu caranya gimana. Tapi ketika Allah memberkati, kita berpikirnya bagaimana cara berhutang. Itu membuktikan orang itu tidak mengerti rencana Allah. Itu membuktikan manusia itu kecenderungannya setelah jatuh dalam dosa tidak lagi mau mencari Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Mengapa kita hidupnya susah? Coba pertanyakan dalam hidup kita, apa yang kamu tabur? Rencana Allah bagi manusia yang pertama, supaya manusia menjadi serupa dengan gambar Allah. Dan manusia serupa dengan gambar Allah, di mana dalam keberadaan Allah selalu ada yang baik, yang benar, yang kudus. Yang kedua, manusia diberikan kuasa untuk apa? Menjadi wakil Allah, di mana Allah yang begitu baik dicerminkan dalam hidup kita. Kalau kita begitu jahat, kalau kita sedang ada di lingkungan tidak baik, jangan pernah
putus asa. Terus datang ke Tuhan. Karena orang yang sedang mengalami di posisi yang bawah tidak akan selalu di bawah. Kalau dia terus belajar, kebenaran firman itu akan menerangi. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya. Ketika kita mengerti kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yang ketiga, Tuhan punya rencana bagi manusia untuk memberkati. Tidak pernah ada rencana Tuhan yang jahat. Yang jadi masalah apa? Waktu kita diberkati sama Tuhan, kita tidak pernah mengucap syukur. Kita cuma nuntut, ya cuma segini Tuhan yang beri, cuma segini. Hei, dengar baik-baik. Ketika kamu bisa makan, itu bersyukur. Lihat yang di rumah sakit, betapa susahnya itu orang makan. Ada larangan dan pantangan, ada keterbatasan. Kenapa? Karena kita baru mengerti dan baru menghargai betapa Tuhan itu baik. Hari ini firman Tuhan yang kita pelajari, Bapak Ibu Saudara sekalian, membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang begitu baik. Siapapun engkau yang saat ini sedang jatuh dalam dosa, kembali pada Tuhan. Siapapun engkau dan saya yang sedang tidak lagi mau percaya firman Tuhan, kembali. Dan kau yang telah jauh daripada Tuhan, tangan Tuhan yang penuh dengan kasih mengulurkan tangan pada saat ini juga, ingin kau kembali. Jawabannya, maukah engkau kembali kepada Tuhan? Maukah engkau mendapat rancangan Allah? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu baik, yang begitu ajaib. Betapa engkau punya rencana atas manusia yang berdosa untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Berkati setiap kami yang menonton acara ini ya Tuhan. Aku berdoa biar kebenaran firman-Mu menerangi setiap kami, sehingga kami tidak lagi takut, tapi kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Apabila mereka sedang sakit, kiranya tangan-Mu yang penuh kuasa menumpangkannya. Dan oleh bilur-Mu Yesus, segala sakit penyakit telah ditanggung 2000 tahun lalu. Kiranya oleh Tuhan yang sembuhkan engkau. Apabila mereka sedang mengalami Tuhan keletihan dalam iman, kiranya Tuhan melalui firman ini mereka dibangkitkan dan menemukan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang punya beban berat ya Tuhan, punya permasalahan, kiranya anugerah-Mu turun menerangi mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini dan seterusnya. Untuk Bapak Ibu telah mendukung kami. Terima kasih, kami membuka layanan konseling dan kami akan mendoakan mereka. Apa mereka yang sedang mengalami keterikatan, susah hati dan ingin bertanya, silakan Bapak Ibu hubungi nomor yang ada di depan layar kaca Ibu Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe dan sebagikan sebanyak-banyaknya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, sampai jumpa.